بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jemaah Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan manusia, mengatur segala urusan-urusan manusia, yang menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik, sebagus-bagus penciptaan. Tidak ada yang lebih bagus, lebih baik dari manusia. Itu sudah dijamin sudah. Maka oleh karena itu janganlah kita merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita. Wajah kita yang sudah bagus ini jangan dirubah dengan operasi plastik. Ya, kalau banyak orang hari ini hendak cantik, lalu berusaha sekuat tenaga untuk supaya dilihat cantik dan juga tampan gagah. Tapi dengan cara mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidaklah menambah kecantikan ataupun ketampanan kecuali hanyalah kehinaan di dunia apalagi di akhirat. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dari sejak lahir sampai sekarang, Allah tidak putus-putusnya memberikan fasilitas yang luar biasa kepada kita. Kalau dihitung, ya, dikalkulasikan dengan harga, subhanallah, kita tidak akan mampu membayarnya. Udara saja misalnya, sejak kita lahir sampai sekarang, sudah berapa miliar oksigen yang kita hirup. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajiblah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di 10 awal bulan Dzulhijjah yang mulia ini. Kita sudah memasuki awal-awal bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan bulan yang mulia ini. Ini bulan atau 10 hari yang luar biasa, yang fadilatnya sangat besar. Disifatkan oleh ulama bahkan 10
awal Zulhijjah ini melebihi malam Lailatul Qadar. Melebihi malam Lailatul Qadar. Kenapa demikian? Karena Lailatul Qadar itu hanya satu kali di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Satu kali saja. Jadi amun luput sudah selesai sudah. Amun teguringan itulah sudah catatannya. Ya kalau. Dan itu tidak semua orang mampu untuk menghidupkannya. Menjaga malam Lailatul Qadar dengan amal ibadah semalam suntuk misalnya. Tidak semua orang kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya ada di malam hari. Dan itu pun cuma satu kali di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Di antara 10 itu carilah di malam-malam yang ganjil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau hitungan dari depan itu ganjilnya berarti ganjil biasa. Tapi kalau hitungan dari belakang berarti genap itu adalah ganjil. Jadi ganjil yang mana? Itu kan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu malam Lailatul Qadar, satu malam saja. Tapi malam hari-hari 10 Zulhijjah ini, 10 awal Zulhijjah ini seluruhnya, seluruh waktu dari siang malam, kemudian berikutnya siang malam, berikutnya siang malam sampai hari ke-10 Zulhijjah. Ini fadilatnya luar biasa. Sehingga para ulama salafus salih terdahulu mereka benar-benar menghidupkan hari-hari ataupun malam-malam 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah ini. Karena satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pujian yang luar biasa terhadap 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini. Dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 ya malam, layalin ashr, demi 10 malam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahrul Quran, lautannya Al-Quran, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Maka hendaknya kita berlomba-lomba sesegera mungkin untuk meraih pahala, meraih ampunan, meraih keagungan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera untuk melakukan istighfar, bersegera melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera melakukan amal kebajikan. Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim. Amal kebajikan apa saja tidak ditentukan, apakah itu salat, apakah itu puasa, apakah itu birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua, atau berinfak fi sabilillah, atau hanya sekedar ifsya'us salam, menebarkan salam. Hari ini misalnya saya berniat keluar rumah hanya semata-mata untuk menebarkan salam. Subhanallah, ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang lain lagi assalamualaikum. Afsus salam liman ya'rif wa man lam ta'rif. Sebarkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan juga orang yang tidak kau kenal. Tapi dilihat jauh orangnya. Amun bekalong salib jangan disalami. Ada kalau di luar sana banyak orang bekalong salib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah hadis-hadis yang berbicara seputar fitnah-fitnah di akhir zaman. Kita akan awali pembicaraan kita dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sungguh membuat kita merinding kalau kita membacanya. Dan ini adalah merupakan satu hal yang sangat-sangat di luar nalar daripada para sahabat ketika itu, 14 abad yang silam.
14 abad yang silam. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan ini sungguh benar-benar di luar nalar daripada para sahabat. Kenapa demikian? Karena yang diucapkan Nabi ini tidak pernah terbayangkan pada masa itu. Tidak pernah terbayangkan pada masa itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, an Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, akhafu alaikum sittan, akhafu alaikum sittan, aku sangat mengkhawatirkan atas kalian 6 perkara. 6 perkara. Jadi kalau kata Nabi, aku sangat mengkhawatirkan, itu berarti perkara itu perkara yang sangat-sangat luar biasa, harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan kita harus berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut. Artinya jangan diremehkan. Jangan diremehkan sama sekali. Akhafu alaikum sittan, aku mengkhawatirkan atas kalian atau menimpa kalian. Padahal Nabi ini berbicara kepada siapa? Kepada sahabat. Dan yang dibicarakan Nabi ini tidak pernah terjadi pada masa itu. Tidak pernah terjadi pada masa itu. Tapi Nabi sangat mengkhawatirkan. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan sifat mulia dan akhlak tingginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat empati dan simpati yang luar biasa. Beliau sangat merasakan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran umat beliau. Subhanallah. Padahal itu belum terjadi. Dan itulah sifat yang luar biasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Laqad ja'akum, sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala dari golongan kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sungguh terasa berat baginya apa yang menimpa kalian. Subhanallah. Hari ini banyak orang kehilangan sifat ini, Pak. Hari ini banyak orang hilang sifat ini, sifat empati, sifat merasakan kesusahan orang lain, ya. Sifat merasakan kesulitan orang lain. Ini bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sifat orang yang jauh dari Islam, ba'idun 'anil Islam, ba'idun 'an rahmatillah, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasihanilah orang-orang yang berada di muka bumi, maka niscaya makhluk yang di langit akan mengasihani kalian. Siapa yang di langit? Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi otomatis kalau kita mengasihani, menyayangi orang-orang yang berada di bumi, maka otomatis yang di langit daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak sama sekali pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mengerjakan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya kita tumbuhkan sifat kasih sayang, mengasihani dan juga empati terhadap kesusahan orang lain. Apapun kesusahan orang lain, maka hendaknya kita merasakan kesusahan tersebut. Akhafu alaikum sittan,
aku mengkhawatirkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 perkara. Yang pertama apa? Imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang sufaha. Kepemimpinan orang-orang sufaha. Apa itu sufaha? Sufaha itu dari kalimat safiha yasfahu. Safih, orang safih. Allah berfirman, wala tu'tus sufaha, janganlah engkau berikan kepada orang-orang sufaha. Apa maksudnya sufaha di sini? Kalau di dalam bahasa kita diterjemahkan, nah ini sekali lagi kurangnya bahasa kita ini. Ini menunjukkan bahasa kita ini kadakawa menafsirkan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa kita ini miskin. Terus terang saja, bahasa kita ini, bahasa Indonesia ini adalah mengadopsi bahasa luar. Yang paling banyak diadopsi adalah bahasa Arab. Kalau di dalam Quran terjemahan dikatakan bodoh, sufaha itu adalah bodoh. Tapi sebenarnya makna sufaha itu lebih besar, lebih kelewatan dari bodoh, Pak. Lebih dahsyat dari bodoh, liwar bodohnya. Kamu di sungai ada buaya misalnya di sungai ada buaya, becongkongan buayanya timbul, kayak batang banyu. Bahari kan banyak lanting bahari, timbul batang dikira buaya, padahal batang banyu timbul. Ini buaya bujuran, buaya hidup misalnya. Amun orang bodoh melihat buaya ini kadang mau betajun ke banyu. Tapi kalau orang safi melihat buayanya betajun ke banyu. Nya kada tahu bahaya, kada tahu mudarat, yang penting rami. Ini orang safi namanya. Ya. Jadi kelewat bodoh. Terlampau bodoh luar biasa. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dibayangkan pada masa sahabat. Yang namanya pemimpin itu adalah orang yang luar biasa, orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang bertakwa, orang yang berilmu, orang yang menguasai segala bidang. Itu yang namanya pemimpin pada waktu itu. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang yang sufaha. Ini menunjukkan bahwa zaman itu adalah zaman yang luar biasa jeleknya. Ini kita kadang menyinggung siapa-siapalah. Kalau misalnya menyinggung si anu kada. Kita hanya sekedar membaca hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini adalah merupakan sebuah fenomena fitnah akhir zaman. Dan itu tidak akan terjadi sekali dua kali, tapi itu akan terulang. Ketika dimulai fase tersebut, maka akan terus berlangsung. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengubah kondisi daripada kaum tersebut, dan tentu saja dengan usaha daripada sang kaum tersebut. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Jadi tidak bisa mengharapkan pemimpin simsalabim langsung pemimpin hebat luar biasa, tidak. Tapi ada prosesnya. Apa itu prosesnya? Prosesnya adalah pendidikan, tarbiyah. Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mencetak pemimpin? Bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat? Para sahabat yang kecil, sahabat yang remaja, sahabat yang muda, dan juga sahabat-sahabat yang sudah tua. Kalau kita tidak mengikuti bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mencetak pemimpin tersebut, maka jangan diharapkan timbul pemimpin seperti Umar bin Khattab, timbul pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, tidak. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Itu yang pertama, imaratus sufaha, kepemimpinan orang-orang sufaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pernah dikatakan kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Ka'ab bin Ajrah radhiyallahu taala an. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepada sahabat yang mulia Ka'ab bin Ajrah, "A'adzakallah min imarati sufaha." Wahai Ka'ab, kata Nabi, semoga Allah melindungimu dari kepemimpinan orang-orang sufaha. Kepemimpinan orang-orang sufaha. Qal, wa ma imaratus sufaha? Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan sufaha tadi, wahai Rasulullah? Nah, ini penafsirannya. Penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Apa kata beliau? Umara yakununa min ba'di, para pemimpin yang ada sepeninggalku. Yang ada sepeninggalku. La yahtaduna bihudaya. Mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Apa yang diambil? Petunjuk apa yang diambil? Petunjuk dari hawa nafsu. Karena kalau sudah hawa nafsu berbicara, maka jadilah undang-undang. Jadilah undang-undang. Undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang di luar negeri itu, mereka menghalalkan perkawinan LGBT, perkawinan antar sesama jenis. Itu undang-undang dari mana? Tidak lain dan tidak bukan, sumbernya adalah syahwat. Dan itu terjadi zaman kita hari ini. Melegalkan minuman keras misalnya, melegalkan perzinahan, lokalisasi dan lain sebagainya. Ini undang-undang semacam ini tidak lain dan tidak bukan, sumbernya adalah syahwat manusia. Ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Baik itu manusia secara umum, bukan hanya manusia yang beragama saja, tapi juga berbahaya bagi orang yang tidak beragama pun. Karena fitnah itu akan menimpa siapa saja ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan. Ketika amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, maka azab dan siksa hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akan menimpa siapa saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahtaduna bihudaya. Mereka tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku. Wa la yastannuna bisunnati. Dan mereka tidak mengikuti sunnahku. Sunnah yang diikuti adalah orang-orang kapitalis hari ini, orang-orang liberalis, orang-orang apalagi salibis, orang-orang komunis, komunisme, kapitalisme, liberalisme, apalagi macam-macam isme-isme yang lain. Itu adalah ideologi, keyakinan. Subhanallah. Dan itulah yang terjadi hari ini. Bahkan negara-negara yang mayoritas muslim pun ternyata beraliran seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faman saddaqahum bikadzibihim, barang siapa yang membenarkan mereka, ikut bersama mereka, memberikan legitimasi kepada mereka, itu maknanya. Faman saddaqahum, membenarkan mereka, memberikan rekomendasi kepada mereka, oh yang terbaik itu adalah cara hidup ini dan lain sebagainya. Oh yang baik itu adalah gaya si anu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hilanglah sudah Islamnya,
padahal yang berbicara ini adalah muslim. Hilanglah sudah Qur'annya, padahal yang berbicara ini mengaku sebagai orang Islam. Hilanglah Allahnya, padahal yang berbicara ini adalah orang yang mengaku sebagai mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. La hawla wala quwwata illa billah. Faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim fa ulaika laisu minni. Barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, ya, dengan kedustaan mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan mereka membantu atas kezaliman yang mereka kerjakan, ya, membantu kezaliman. Walaupun hanya sekedar ya membantu yang ringan, ya, membantu yang ringan misalnya. Faulaika laisu minni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bukanlah golonganku. La ilaha illallah. Ini berat, Pak. Kalau sudah dikatakan Nabi bukan golonganku, ini berat sekali. Beratnya itu bukan ini, Bang. Ini nyaman sih, Den. Banyak bisi duit, banyak bisi harta, banyak bisi pengawal, banyak bisi itu, ini dan lain sebagainya. Tinggal perintah itu, ini dan lain sebagainya. Tapi pas sudah nyawa di tenggorokan, malam yugharghir, ketika nyawa sudah di tenggorokan, itu susahnya. Ketika dicabut ruhnya oleh malakul maut, itulah susahnya. Disitulah awal daripada penderitaan yang luar biasa, yang tidak terperikan, tidak terbayangkan, tidak pernah terbayangkan oleh mata kepalanya ketika dia hidup. La haula wala quwwata illa billah. Fa ulaika laisu minni, maka mereka itu bukanlah golonganku, kata Nabi. Walastu minhum, dan aku pun bukan termasuk golongan mereka. Aku tidak masuk. Tidak sudi Nabi memberikan syafaat seperti orang seperti ini. Tidak sudi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pertolongan pada hari yang tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang tersebut mendapatkan laknat dari Allah dan juga Rasulnya? Laisu minni wa lastu minhum wa la yariduna alayya haudhi. Dan mereka pun tidak akan bisa mendatangi aku di telagaku. Subhanallah, telaga Rasulullah, telaga Kautsar. Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepada engkau wahai Muhammad al-Kautsar. Al-mufassirun, para ahli tafsir mengatakan al-Kautsar itu adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika meminumnya satu kali tegukan saja, la yadma ba'daha abada, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Subhanallah. Dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat di tengah padang mahsyar yang luas luar biasa, matahari hanya sejengkal di atas kepala. Bagaimana panasnya matahari, keringat keluar menenggelamkan seluruh tubuhnya. Dia kehausan luar biasa, haus, minta air, minta air, minta air. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di telaga beliau, menunggu umat beliau. Begitu juga para anbiya-anbiya yang lain, mereka berada di telaga mereka. Jadi masing-masing Nabi punya telaga. Dan yang paling besar adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang tersebut ketika ingin mendekati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan, dia pun diusir oleh penjaga telaga tersebut. Sungguh sangat marah. Jamaah yang dimuliakan Allah, walastu minhum, ini orang yang membantu saja. Bayangkan Pak, orang yang membantu saja, membenarkan sekalipun dalam hati, sekalipun cuma sekedar jadi jadi penolong yang disebut hari ini dengan apa istilahnya tuh? Buzzer atau apa itu? Booster kah apa buzzer itu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faman saddaqahum bikadzibihim wa a'anahum ala zulmihim, barang siapa yang membenarkan mereka dengan kedustaan mereka, menolong mereka atas kezaliman mereka, maka mereka itu bukanlah termasuk golonganku, kata Nabi.
dan aku pun bukan tergolong dari mereka. Wala yariduna alayya haudhi, dan mereka tidak akan pernah mendatangi telagaku, saking terusirnya mereka tersebut. Faulaika wa man lam yusaddiqhum bikadzbihim, dan sebaliknya barang siapa yang tidak membenarkan mereka akan kedustaan mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan dia tidak menolong mereka atas kezaliman yang mereka lakukan, menolak, ya. Faulaika minni wa ana minhum, mereka itu adalah termasuk golonganku, mereka adalah golonganku dan aku termasuk mereka, termasuk golongan mereka. Saking dekatnya orang-orang tersebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasayiriduna alayya haudhi, dan sungguh mereka pasti akan mendatangi telagaku. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dari 6 tadi, hanya sebuting aja. Imaratus sufaha. Yang kedua, wasafakad dima. Wasafaka ad-dam, menumpahkan darah. Subhanallah. Terbayangkah hal ini pada masa sahabat Nabi? Tidak terbayang. Saling menumpahkan darah. A'udzubillahi min dzalik. Atau begitu mudahnya orang menumpahkan darah. Hari ini kita lihat, kalau kita membaca koran kriminalitas itu, la ilaha illallah. Baca koran kriminal, ya, atau baca berita kriminal di website misalnya, itu hampir ada berita pembunuhan, pasti ada. Setiap hari, buka JPL setiap hari. Tapi kita kada ada gunanya panglah membuka membaca yang kayak itu tuh. Karena amun masuk ke dalam hati ini berbahaya. Berita-berita seperti itu sebenarnya tidak perlu kita mengkonsumsinya, ya. Tapi amun anak sekali-kali kada apa-apa. Tapi amun berhari-hari, setiap hari misalnya, atau berlangganan misalnya, jadi subscriber, kayak istilahnya orang wah ini menyambat, itu kan. Ulun kata ya paham juga istilah-istilah kayak itu telah bisa menyambat aja kalau tahu artinya juga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasafqad dima, menumpahkan darah. Hari ini begitu remeh-temehnya nyawa manusia. Membunuh manusia begitu remeh-temehnya, ketika di pengadilan lepas. Apakah itu ada? Banyak sekali. Tidak terhitung di zaman kita. Pada zaman Nabi jangan harap. Dibunuh di kisos. Sampai hari ini di Saudi Arabia itu menerapkan hukum kisos. Dan angka pembunuhan di sana hampir 0%, tidak ada. Tidak ada. Kenapa? Karena orang sana itu umur berkelahi, baik. Nya kada wani belading. Amun bakalahi muntung aja dulu, bakalahi muntung, ya. Jadi sekuciak-kuciaknya bakalahi muntung aja nya sampai bakalahi muntung aja. Amun kita kan bujur pang kada tapi keluar suara. Tapi di belakang bisa menyuok oksiden. Itu orang kita itulah. Kada tapi ada suaranya orang kita inilah. Tapi di hati nah. Mangkal hati kena lah, amun terdamung ya nak di padang sunyi kena. Itu kan orang kita nang itulah. Kalau orang sana subhanallah, jadi makanya orang sana itu ya karena memang kebiasaan kalau berbicara itu keras suaranya gitu kan. Wah, berbicara ya pepender satu sama lain berbicara. Jadi ulun pernah menghadapi orang Saudi itu bakalahi muntung, bakalahi bujur bae, tapi nya kada bahantam kayak itu kada. Nah, bakalahi muntung masya Allah. Jadi orang di sini, yang seikong di sini, yang seikong di sini, ulun di tengah-tengah. Ulun ini hendak perlu lawan orang ini, kayak itu nah. Pas orang ini bakalahi gitu nah. Jadi 10 sampai 15 menit itu anu aja bakal kancangan gulu aja. Wah, dalam hati ulun, amun di wadah kita ini bisa betimpasan sudah bisa panggal kepala atau kayak itu lah. Tapi di sana ada. Jadi sesarik-sariknya di sana itu ada pernah yang terjadi kayak bertumpahan darah itu kada pernah. Kenapa? Karena kada wani. Amun membunuh otomatis dibunuh. Sudah selesai sudah. Itulah hukum yang ditegakkan dari Al-Qur'an.
aman. Jadi orang kada berani berpikir, hendak membunuh berpikir 2 kali. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayah." Bagi kalian di dalam hukuman qisas itu ada kehidupan. Kok bisa ada kehidupan? Padahal kan membunuh dibunuh. Kehidupan yang mana maksudnya? Maksudnya adalah orang yang melihat ini, orang yang melihat ini berpikir hendak hendak membunuh, berpikir beberapa kali. Nah, itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari hukum syariat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu masa, walladzi nafsi biyadihi la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yadri al-qatil fi ayyi syai'in qatal. Nanti akan datang satu masa, satu masa di mana si pembunuh ini tidak tahu dan tidak faham kenapa dia harus membunuh. Kenapa dia harus membunuh? Ya tahu bunuh aja, ikam ini dibayar sekian juta, ratus juta dan lain sebagainya, ikam lihat orang ini ingatakan rumahnya di sini karena ikam bunuh lah, beri diam aja pembunuhnya. Itu kan. Jadi la yadri, subhanallah, la yadri al-qatil fi ayyi syai'in qatal. Si pembunuh ini kada tahu kenapa dia harus membunuh orang itu, kada tahunya. Apakah itu terjadi hari ini? La ilaha illallah. Bisa dikatakan sangat banyak. Wala yadril maqtul ala ayyi syai'in qutila. Sedangkan orang yang dibunuh, inya kada tahu kenapa inya dibunuh. Itu kan. Kenapa alasannya dibunuh tadi? Kayaknya inya bakas menyakiti orang, mungkin ia paham. Tapi kenapa inya dibunuh? Kada tahu juga, Yang dibunuh ini kada tahu. Tiba-tiba saja datang serangan dari orang lain menusuk dengan tiba-tiba. Subhanallah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita daripada dosa ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang kedua. Yang ketiga, wa bai'al hukum. La ilaha illallah. Jual beli hukum. La ilaha illallah. Apakah hal ini pada masa Nabi terjadi? Tidak terjadi. Wa bai'il hukum, jual beli hukum. Ini juga termasuk dalam kategori jual beli hukum. Ini adalah orang yang ingin menduduki satu jabatan, kemudian dia membayar sekian banyak uang agar dia diberikan jabatan tersebut. Ujar bahasa kitanya apa hari ini? Ujar bahasa Banjarnya menapal. Itu kan apa yang ditapal? Bahasa agamanya namanya riswah. Bahasa Indonesianya ngarannya sogok. Wehini la ilaha illallah. Hanak jadi apa aja? Ini kisah orangnya, pokoknya tahu juga kisahnya lah. Orang berkisah, hanak jadi apakah? Petapal tuh bang dulu. Among kada betapal, kada betahat lulus. Kada betah lulus. Hanak jadi apakah hari ini? Hanak menduduki jabatan apakah hari ini? Hendak naik tingkat jabatan kedudukan, betapal tuh bang. Apakah ditapal? Paham juga. Bai'ul hukum, jual beli hukum. Padahal itu la ilaha illallah, ancamannya luar biasa. As-suhd. Tahu pian suhud? Apa itu suhud? Suhud ini artinya adalah harta khianat. Orang berisi jabatan, dengan jabatannya tersebut dia perjualbelikan kedudukan yang ada di bawahannya tersebut. Siapa yang mau ngasih saya uang? Atau dia memanfaatkan jabatannya tersebut untuk kepentingan pribadinya, dia pun menanggung keuntungan sebesar-besarnya. Atau dia markup istilahnya tuh, proyek-proyek yang hari ini ada. Ya ilaha illallah. Banyak istilahnya inilah. Markupnya kah, apa istilahnya, menapalnya kah, atau sogoknya kah, istilahnya banyak. Itu adalah isuhtun kata Nabi, harta khianat. Ini dosanya lebih besar daripada menipu. Menipu
menipu ataupun memperoleh harta dari pekerjaan yang tidak halal, maka suhtun ini dosanya lebih besar. Lebih besar, ya. Sebuah harta yang tingkat keharamannya luar biasa. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada harta suhtun ini. Amin ya rabbal alamin. Wa bai'al hukum. Ya, bai'al hukum, jual beli hukum. Wa qati'atur rahim. Apa itu qati'atur rahim? Memutuskan tali silaturahim. Nah, ini hati-hati 10 Dzulhijjah ini. 10 Dzulhijjah ini adalah merupakan waktunya bagi yang selama ini terputus rahimnya, maka hendaknya dia menyambung kembali. Kalau menyambung kembali luar biasa pahalanya, besar luar biasa. Kada usah kita menghadang orang baik. Kada usah menghadang orang. Aku mengkadainya pemulaan managur misalnya, aku ada anak nagur misalnya. Kada usah kita bakal aja. Marah Sidin itu menang, marah Sidin itu kita nih kalah, marah serah aja. Ya kada ada apa-apanya juga, kada ada ruginya juga. Yang penting kita pemulaan menagur Sidin. Walaupun hanya sekedar assalamualaikum, assalamualaikum. Apalagi sudah sampai 3 hari lebih, wah ini berdosa lah. Sampai 3 hari lebih kada berteguran misalnya. Tegur sapa antara paman kemanakan, antara anak dengan orang tua misalnya, antara suami dan juga istri, nah itu. Jadi jangan sampai kita menghadang orang menagur berdahulu, karena yang berdahulu itu adalah merupakan yang paling luar biasa, fadilatnya luar biasa. Dan inilah akhlak yang tinggi, inilah akhlak dan juga adab yang tinggi di dalam Islam. Laisal mukafi, bukanlah orang itu dikatakan, ya, bukanlah orang itu dikatakan sebagai penyambung silaturahim yang dia datang kemudian dia memberikan hadiah kepadanya. Tidak, bukan begitu. Sekalipun itu adalah merupakan bagian dari yang kita berikan untuk melunakkan hati orang tersebut, tapi bukan itu kata Nabi. Yang dimaksud dengan menyambung silaturahim itu adalah ketika terjadinya putus hubungan hati antara kita dengan kerabat kita, maka kita menyambungnya kembali. Dengan apa? Dengan mendatanginya, dengan menegurnya pertama kali. Ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ulun menukarkan ini gasan piat misalnya. Subhanallah. Sekalipun orangnya berdiam, kada mengherani kita misalnya, atau misalnya acuh tak acuh, kada apa-apa. Itu urusan orang itu, urusan Sidin lawan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah selesai. Karena amun kada dimulai, kada selesai. Dan nanti sampai mati kedua belah pihak tanpa menyambung silaturahim, nah ini bahaya. Kalau kita bawa mati ini berbahaya, Pak. Ini bahaya berat, masuk surganya berat banar. Pacang bersinggah di neraka dulu, naudzubillah min dzalik. Makanya orang hendak tulak kemana kah misalnya, hendak tulak bahaji kah, hendak tulak jauh kah misalnya, berelaanlah subhanallah. Ini kenapa seperti ini? Karena kita ini kada tahu apakah kita ini meninggalkan ini selajur tinggal tulak kah, kada bulik lagi kah? Ya, kada tahu kita, karena umur kada tahu. Makanya kita berelaan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya orang yang pernah kita sakiti, ya, memaafkan segala kesalahan-kesalahan kita. Ya. Tapi mun hutang tetap aja dibayar. Jangan misalnya berelaan tapi hutang tetap aja dibayar. Karena hutang itu kada beringsanak, Pak. Duit itu kada beringsanak. Nah, beringsanak itu kita aja lawan sanak kita. Ya. Kemudian lagi yang berikutnya. Ini ada 2 pang lagi nah, sedikit lagi lah. Wa naswan yattakhiduna al-Qur'an mazamir. Anak-anak muda yang menjadikan Al-Quran itu sebagai lagu. Subhanallah. Anak-anak muda, naswan ini maksudnya adalah pemuda-pemuda yang menjadikan Al-Quran itu sebagai mazamir. Mazamir ini maksudnya adalah seruling. Maksudnya alat musik.
Artinya Al-Quran atau anak-anak muda yang menjadikan bacaan-bacaan Al-Quran itu bagaikan lagu-lagu yang didedangkan. Nah ini, apakah ada hari ini? Sangat banyak sekali. Ya, ada orang-orang yang istilahnya, ya kita tidak menuduh apa segala macam, tidak. Tapi ada di antara, karena ini masalah hati, kita kada tahu. Jangan kita menuduh orang yang misalnya bagus bacaannya, misalnya, oh dia ini seperti ini. Tidak, jangan. Karena itu adalah merupakan bagian dari hati manusia. Kita tidak tahu apa maksud manusia. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ini karena ada indikasi orang semacam ini di akhir zaman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti, ya, mewanti-wanti orang dan juga orang-orang yang hidup di akhir zaman. Kemudian yang berikutnya, wa katsratus syurut. Katsratu asyurut. Apa itu syurut? Banyaknya para backing kekuasaan. Orang yang membackingi kekuasaan. Jelaskan enggak, adakah? Pokoknya yang membackingi kekuasaan itu, Bang. Kekuasaan yang penuh dengan kezaliman, ketika ia dibackingi dengan orang-orang yang kuat, baik itu yang membackinginya dengan hartanya atau yang membacking dengan jiwa dan juga raganya untuk kekuasaan yang penuh dengan kezaliman tersebut, maka inilah yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hal tersebut sangat dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menimpa umat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, salah khilafnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.